Minasan, ohayo gozaimasu. Minasan wa o genki desu ka? Ii desu ne. Minasan wa genki desu ne. Semoga minasan selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bab 30 buku Nihongo Kira-Kira dengan tema Kyomo ame ga futte imasu. Indonesia go dewa. Hari ini juga sedang turun hujan. Jadi hari ini kita akan belajar kosakata yang berhubungan dengan cuaca, bencana alam, dan tindakan apa yang bisa kita lakukan saat terjadi bencana alam. Oke, langsung saja masuk ke kosakata yang pertama, yaitu kosakata yang berhubungan dengan cuaca. Ada apa saja sih? Yang pertama ada hare. Hare desu. Indonesia go dewa, cerah. Selanjutnya kumori. Kumori desu. Indonesia go dewa, mendung. Selanjutnya ame. Ame desu. Indonesia go dewa, hujan. Selanjutnya yuki. Yuki desu. Indonesia go dewa, salju. Setelah minasan mempelajari kosakata tentang cuaca, sekarang kita masuk ke bagian kosakata tentang keadaan dari cuaca tersebut. Yang pertama ada harete imasu. Harete imasu. Indonesia go dewa, sedang cerah. Selanjutnya kumotte imasu. Kumotte imasu. Indonesia go dewa, sedang mendung. Selanjutnya ame ga futte imasu. Ame ga futte imasu. Indonesia go dewa, sedang turun hujan. Ame yang artinya hujan dan futte imasu itu dari kata kerja furimasu yang artinya turun atau jatuh. Selanjutnya yuki ga futte imasu. Yuki ga futte imasu. Indonesia go dewa, sedang turun salju. Dan yang terakhir kaze ga fuete imasu. Kaze ga fuete imasu. Indonesia go dewa, angin yang berhembus. Kaze yang artinya angin dan fuete imasu itu dari kata kerja fukimasu yang artinya berhembus. Sekarang kita masuk ke bagian percakapan. Bagaimana sih jika minasan ingin bertanya kepada teman minasan mengenai cuaca yang sedang terjadi di kota tempat tinggal teman minasan tersebut? Di sini sudah ada Stephen Sang dan Gilang Sang. Stephen Sang yang akan bertanya kepada Gilang Sang. Gilang Sang, ima doko desu ka? Gilang, sekarang di mana? Gilang Sang menjawab, Jakarta desu. Di Jakarta. Kemudian Stephen Sang bertanya lagi, Tenki wa dou desu ka? Cuacanya bagaimana? Tenki, Indonesia go dewa, cuaca. Kemudian Gilang Sang menjawab, ame ga futte imasu. Sedang turun hujan. Kemudian Stephen Sang menjawab lagi, Sau desu ka? Taiheng desu ne. Benarkah? Menyusahkan ya? Gitu. Bisa juga Stephen Sang menjawab gini, Sau desu ka? Ii desu ne. Begitukah? Bagus ya. Untuk jawaban terakhir itu tergantung dari keadaan cuaca yang sedang dialami oleh lawan bicara tersebut. Jika cuacanya masih bagus atau baik, bisa dijawab dengan ii desu ne. Jika cuacanya kurang baik, bisa dijawab dengan taiheng desu ne. Sekarang kita masuk ke bagian kosakata tentang bencana alam. Ada apa saja sih? Langsung saja yang pertama ada tsunami. Tsunami desu. Indonesia go dewa, tsunami. Selanjutnya kozui. Kozui desu. Indonesia go dewa, banjir. Selanjutnya ada chising. Chising desu. Indonesia go dewa, gempa. Selanjutnya ada kaji. Kaji desu. Indonesia go dewa, kebakaran. Selanjutnya ada doshakazure. Doshakazure desu. Indonesia go dewa, longsor. Yang terakhir ada kazang no funka. Kazang no funka desu. Indonesia go dewa, gunung meletus. Setelah minasan mempelajari kosakata mengenai bencana alam, sekarang kita masuk ke kosakata mengenai tindakan-tindakan apa saja yang bisa kita lakukan saat terjadi bencana alam tersebut. Yang pertama ada hiyokesimasu. Hiyokesimasu. Indonesia go dewa, mematikan api.
hi yang artinya api, dan kesimas yang artinya mematikan atau memadamkan. Hio kesimas ini biasanya dilakukan saat terjadi kebakaran. Selanjutnya, doao akemas. Doao akemas. Indonesia Gudewa, membuka pintu. Doa yang artinya pintu dan kesimas yang artinya membuka. Doa kesimas ini biasanya digunakan saat terjadi tanah longsor. Selanjutnya, takai tokoroni hinansimas. Takai tokoroni hinansimas. Indonesia Gudewa, evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Takai yang artinya tinggi, tokoroni yang artinya tempat, dan hinansimas yang artinya evakuasi. Takai tokoroni hinansimas ini biasanya dilakukan saat terjadinya tsunami, banjir. Kemudian ada minani shirasemas. Minani shirasemas. Indonesia Gudewa, memberitahu orang-orang. Minani yang artinya orang, dan shirasemas yang artinya memberitahu. Minani shirasemas ini biasanya digunakan saat terjadinya gunung meletus ataupun tsunami. Dan yang terakhir ada tsukue no shita ni kakuremas. Tsukue no shita ni kakuremas. Indonesia Gudewa, bersembunyi di bawah meja atau berlindung di bawah meja. Tsukue yang artinya meja, shita yang artinya bawah, dan kakuremas yang artinya bersembunyi. Sekarang kita masuk ke bagian percakapan. Bagaimana sih jika Minasa ingin bertanya kepada Minasa mengenai tindakan apa yang sebaiknya dilakukan saat terjadinya suatu bencana alam? Di sini sudah ada Stephen Sang lagi dan Gilang Sang. Stephen Sang yang akan bertanya kepada Gilang Sang. Gilang Sang wa tushaku zure no toki do shimasu ka? Gilang, ketika terjadi tanah longsor, bagaimana? Gilang Sang menjawab, Suku doa o agete kudasai, sore kara minani shirasete kudasai. Yang artinya, tolong segera membuka pintu, kemudian tolong memberitahu orang-orang. Sugu itu dapat diartikan segera, dan sore kara dapat diartikan kemudian. Selanjutnya, Stephen Sang menjawab lagi, wakarimashita. Sudah mengerti. Bagaimana Minasang? Apakah Minasang sudah mengerti mengenai pola kalimatnya? Semoga Minasang mengerti ya. Sekarang kita masuk ke bagian kanji ya Minasang. Di bab 30 ini kita akan mempelajari 4 kanji. Yang pertama ada kanji matahari. Terdiri dari 4 coretan. 1, 2, 3, 4. Jika berdiri sendiri dibaca hi. Jika berdiri dengan kanji yang lain dibaca nichi. Contohnya ju, ichi, nichi. Yang kedua ada kanji buku, Nihon Gudewa Hong. Untuk penulisannya terdiri dari 5 coretan ya Minasang. 1, 2, 3, 4, 5. Jika berdiri sendiri dibaca moto. Jika berdiri dengan kanji yang lain dibaca hong. Contohnya ni hong. Ni hong. Untuk kanji ketiga ada kanji orang, Nihon Gudewa Hito. Untuk penulisannya terdiri dari 2 coretan ya Minasang. 1, 2. Jika berdiri sendiri dibaca hito. Jika berdiri dengan kanji yang lain dibaca jin. Contohnya ni hon jin. Selanjutnya kanji yang terakhir ada kanji bahasa. Untuk penulisannya terdiri dari 14 coretan ya Minasang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jika berdiri sendiri dibaca ka, ta, ru.
Jika dengan kanji yang lain dibaca go. Contohnya, ni, hong, go. Oke. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai ada kosakata tentang cuaca, kosakata tentang bencana alam, dan tindakan yang sebaiknya dilakukan saat terjadi bencana alam tersebut, dan penggunaan kata kerja bentuk te kudasai, dan yang terakhir yaitu 4 kanji, yaitu ada kanji matahari, kanji buku, kanji orang, dan kanji bahasa. Sekian untuk pertemuan hari ini. Kyo wa kore de owarimasu.